Halo Fitnessmania, selamat datang di Dunia Dere. Kali ini kita akan bahas tentang sistem pencernaan. Kebetulan kali ini saya akan melibatkan yang namanya apple cider vinegar atau cuka apel. Kira-kira kebermanfaatannya itu apa gitu ya. Secara umum sebenarnya saya cuma mau cerita lebih kepada ini adalah salah satu daripada makanan secara alami yang bisa kita konsumsikan ya. Jadi kalau mereknya apa ya silahkan aja teman-teman. Tapi intinya kalau bisa yang unfiltered, unpasteurized, kalau bisa lagi yang organik, yang raw dan juga kalau bisa yang with mother itu tentu lebih baik ya. Jadi nggak ada kandungan atau tambahan yang namanya madu dan sebagainya ya. Nah, secara umum bukan berarti maksudnya madunya nggak baik gitu. Madunya baik sendiri, tapi ini kita ngomongin hanya lebih kepada kebermanfaatan cuka apel. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, saya akan bahas satu-satu, ada berbagai kebermanfaatannya dan juga kapan minumnya dan bagaimana strategi atau siasatnya. Ya, saya akan bahas, saya buka sedikit, saya udah sering ngebahas soal ini. Secara umum teman-teman sekalian, yang saya mau sampaikan sama teman-teman, kita adalah apa yang kita makan. Mulai dari sumber, jenis, penyajian, jadwal, lalu jumlah gitu ya, itu kan kita harus jaga. Nah, tapi kadang-kadang semua itu udah bagus pada saat kita masukkan ke dalam mulut kita, bagaimana badan kita punya kemampuan untuk mencernanya, itu yang menjadi tantangan. Nah, makanya kenapa teman-teman kita lihat di sini ya. Jadi nomor satu, kebermanfaatan daripada cuka apel itu membantu yang namanya sistem pencernaan di dalam tubuh kita. Dalam mencerna makanan, kita membutuhkan yang namanya dua prasyarat kehadiran. Satu adalah yang namanya asam lambung kita, yang kedua adalah enzim yang dirilis oleh pankreas kita, yang tujuannya untuk bantuin supaya bisa mencerna protein, lemak, dan karbo. Ini teman-teman bisa baca lebih kepada apa yang diaktifasi di sana ya, ini ya proteases, lalu lipases, lalu amilase, amylases gitu ya, untuk masing-masing itu. Nah, teman-teman sekalian, asam lambung kita itu melalui sel parietal kita memproduksi yang disebut namanya hydrochloric acid gitu. Kalau teman-teman tahu yang namanya pH scale daripada asam lambung kita itu kurang lebih sekitar 1 sampai 2 gitu ya, atau mungkin orang bilang di sekitar 2, ada yang bilang 2,5 lah, kurang lebih nggak jauh-jauh dari sana. Nah, pH scale ini adalah lebih kepada satuan unit yang dia pakai untuk menjelaskan lebih kepada tingkat keasaman kita itu kira-kira berapa. Nah, itu sistemnya logaritma, teman-teman tahu. Jadi kalau tingkat keasaman yang paling netral di dalam tubuh kita itu kalau 0 itu dianggap tuh biasanya ludah kita itu pH-nya 7. Nah, jadi begitu dia turun ke 6, terjadi yang namanya tingkat keasamannya meningkat menjadi 10 kali lipat. Turun ke 4 menjadi 100 kali lipat. Turun ke 3 menjadi 1000 kali lipat. Turun lagi menjadi 10.000 dan sebagainya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini perbandingan antara hydrochloric acid, asam lambung kita, sama apple cider vinegar itu sebenarnya nggak terlalu jauh beda, kurang lebih kira-kira sekitar 100-an lah bedanya ya. Nah, teman-teman lihat di sini alasannya makanya kenapa pada saat kita tidak punya kemampuan memproduksi asam lambung dengan optimal, nah makanya kita membutuhkan kehadiran si apple cider vinegar untuk men-trigger badan kita untuk bisa merilis si HCl tersebut tuh teman-teman sekalian. Jadi itu alasannya kenapa kita mengkonsumsikan si cuka apel tersebut ya. Nah, teman-teman tahu bahwa asam lambung kita, kalau teman-teman misalnya kita mengalami kekurangan dalam memproduksi si HCl tersebut, ada terminologi yang disebut namanya hypo makanya terjadinya turunnya, rendahnya itu klorhidria. Kita berada di dalam stage atau situasi di mana badan tidak memproduksi itu, makanya kenapa terjadilah berbagai permasalahan yang ada di pencernaan. Apakah misalnya, kalau orang bilang ya, misalnya bloating gitu ya, kembung gitu ya, terjadi yang namanya permasalahan untuk bisa mencerna makanan, indigestion, atau malabsorption gitu. Jadi untuk menyerapnya itu juga agak sulit, terutama menyerap berbagai vitamin dan mineral, termasuk juga yang paling populer nih ya, terjadinya lokasi asam lambung kita reflux, naik ke atas, naik ke esofagus, pipa makanan kita karena katupnya terbuka. Makanya kenapa penyakitnya, disease-nya disebut dengan namanya acid reflux. Nah, jadi teman-teman, ini alasan kenapa kebermanfaatan daripada kita mengkonsumsikan cuka apel. Yang kedua yaitu adalah kebermanfaatannya. Teman-teman lihat di sini.
yaitu adalah untuk mengontrol gula darah. Teman-teman tahu kan, sekali lagi setiap kali kita makan karbo, gula darah kita naik. Nah, pada saat itu insulin spike pasti dilanjutkan dengan yang namanya sugar crash. Nah, sugar crash itulah yang makanya membuat kita akhirnya dalam setengah jam sampai 2 jam kita kepengen makan lagi. Nah, dengan mengkonsumsikan cukup apel sebelum kita makan, nah kita membantu untuk mengontrol gula darah tersebut gitu, karena kandungan daripada asam asetik yang ada di dalam cuka apel tersebut itu dia membantu untuk menghambat terjadinya proses yang namanya gula darah yang terlalu tinggi tadi, spike-nya tadi gitu ya. Bahkan terjadi yang namanya peningkatan insulin sensitivitas lebih dari 34% karena terjadinya istilahnya lonjakan gula darah yang jadi tidak terlalu tinggi, jadi agak sedikit landai. Dan ini sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman yang punya permasalahan resistensi insulin dan permasalahan yang namanya diabetes tipe 2. Itu teman-teman, prediabetes dan diabetes tipe 2 ya. Jadi konsumsi cuka apel sebelum makan itu sesuatu yang baik. Yang ketiga, ternyata cuka apel juga bermanfaat juga buat secara langsung maupun tidak langsung itu membakar lemak kita gitu ya, karena dia mengaktifasi yang namanya, kalau teman-teman tahu AMPK itu relate-nya biasanya PK hadir itu karena tidak terjadi energi yang kita dapatkan, makanya kenapa badan akan mencari alternatif sumber energi lain, makanya terjadilah fat burning tersebut gitu, karena badan akan mencari alternatif sumber energi lain, yaitu adalah dia pakai dari si trigliserida yang dibakar. Makanya fat storage-nya jadi berkurang, fat burning-nya hadir ketika terjadi yang namanya aktivasi AMPK. AMPK ini kalau teman-teman tahu itu adalah, itu disebut dengan namanya, jadi si kelompok si adenosin dia bertemu dengan yang namanya kelompok yang namanya adenosin monofosfat gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman nanti bisa belajar dari mono akhirnya di dan akhirnya juga trifosfat. Ini makanya ADP, ATP diawali dengan AMP itu tersebut ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, nanti kalau teman-teman belajar lebih dalam lagi, teman-teman bisa lebih paham lagi ya. Saya hanya bisa jelasinnya secara umumnya saja yang di atasnya, tapi secara hikmahnya yang mau diambil adalah bahwa kalau teman-teman mengkonsumsikan terutama di pagi hari, pada saat teman-teman mengkonsumsikan cuka apel dalam kondisi perut kosong, proses ini akan terjadi ya, mulai dari tadi yang namanya gastric emptying-nya itu jadi lebih lama. Kalau seandainya misalnya teman-teman konsumsikan sebelum makan karbo, lalu juga kalau teman-teman misalnya pagi hari mengkonsumsikannya pada saat perut kosong, itu menahan nafsu makan juga, termasuk juga kalau misalnya tadi habis makan, sebelum makan, lalu mengkonsumsikan cuka apel, karena terjadinya proses pengosongan lambung yang lama, memungkinkan kita untuk jadi kenyangnya lebih lama juga gitu. Nah, nafsu makannya kita juga otomatis tidak cepat hadirnya, makanya jadi bisa ditekan. Dan juga teman-teman tahu sendiri itu kalau misalnya L-cell di perut kita itu merilis yang namanya kepada hipotalamus kita untuk bilang udah cukup, jangan makan lagi gitu. Itu yang disebut namanya GLP-1. Kadang-kadang teman-teman malah mencari obat dari luar gitu. Padahal sesungguhnya kita bisa mengaktifasi dari dalam dengan apakah sesuatu yang alami seperti cuka apel, atau dengan melibatkan memprioritaskan protein, karbonya di belakang atau karbonya dicampur. Itu juga bantu kita untuk merilis hormon kenyang itu lebih optimal tuh teman-teman sekalian ya. Nah, jadi itu berbagai kebermanfaatan daripada si cuka apel tuh teman-teman ya. Nah, lanjut lagi, selain daripada itu juga kebermanfaatannya adalah untuk kesehatan yang namanya gut bakteria kita. Jadi gut health kita ya, jadi keseimbangan bakteri di perut kita. Nah, kalau teman-teman tadi yang saya bilang misalnya cuka apelnya with mother, itu kan ada kandungan enzim dan probiotiknya itu yang memungkinkan memberikan makanan kepada bakteri yang baik gitu ya, karena terjadinya yang namanya tadi ya si organic acid tadi gitu, sehingga jadi bakteri yang baik dipertahankan atau dioptimalkan, yang jelek nanti dibuang. Jadi terjadinya ketidakseimbangan gut bakteria kita bisa dikurangi dengan mengkonsumsikan cuka apel, mensupport juga yang namanya keseimbangan di gut health kita gitu. Nah, jadi itu ada 4 berbagai kebermanfaatannya daripada konsumsi cuka apel. Iya, tadi sekali lagi mulai dari pencernaan, kontrol gula darah, mulai dari fat burning, dan juga untuk gut health ya. Nah, kapan dikonsumsikannya ada 3. .
Selain bantu mencerna penyerapannya jadi lebih baik terhadap protein, karbo dan lemak serta mineral juga nah di sini lanjut lagi juga kebermanfaatannya adalah kalau kita konsumsikannya sebelum tidur, dia juga bermanfaat untuk mengoptimalkan kualitas tidur kita karena gut health tadi. Perut kosong kita bisa pakai 1 sendok makan, itu kurang lebih 15 ml. Nah itu kalau digabung sama air segelas lah kira-kira ya mungkin 200 ml. Nanti teman-teman boleh Google ya, saya takut salah nih, tapi 8-16 ons air gitu ya. Itu kira-kira itu kurang lebih sekitar segini nggak ya Fikri ya, coba dicekin ya nanti ya, tapi kurang lebih kira-kira anggap aja 1 gelas untuk 1 sendok makan gitu kalau di pagi hari. Kalau before meal juga sama juga sebenarnya mirip juga, tapi kalau teman-teman bilang oh saya mau 2 sendok makan berarti requirement atau persyaratan terhadap airnya kalau bisa juga dua kali lipat gitu. Jadi jangan ditambahin 2 tapi airnya tetap sama. Nah itu yang kadang-kadang sering jadi suka masalah nanti di sananya gara-gara kurang air. Apalagi teman-teman ada juga yang minum cuka apel langsung diminum aja gitu ya. Jadi nggak bagus buat si esofagus kita gitu. Nah kalau seandainya sebelum tidur juga sama, cuma kalau sebelum tidur nggak mau sebanyak pada saat kita sebelum makan. Jadi mungkin cuma 1 sendok teh aja dan airnya juga jadi bisa lebih dikit kan hitungannya ya. Jadi tadi misalnya kira-kira 8-16 ons, airnya bisa cuma 8 ons aja. Jadi kurang lebih kira-kira sekitar 100 ml kali ya, kira-kira segitu ya. Nah jadi hitungannya kalau ngomongin per 8 ons itu per 1 sendok makan. Jadi kalau sendok makannya nambah berarti airnya nambah. Jadi itu seiring dengan itu aja ya. Kurang lebih kira-kira dosisnya seperti itu. Nah sebagai catatan tambahan lagi, jadi saya izin teman-teman kalau mau dibikin biar nyaman, kadang-kadang teman-teman juga suka konsumsi cuka apel itu kan suka pada saat kita lagi di jendela puasa gitu ya. Nah bisa kita buat kayak kreatif dalam hal flavoring atau rasa. Bisa pakai lemon di perharinya itu idealnya mungkin kira-kira ya di sekitar 3,5 sendok makan lah hitungannya. Kalau tadi kan hitungannya misalnya pagi, menjelang makan, dan juga menjelang tidur misalnya gitu ya. Nah itu total semuanya kurang lebih ya sekitar 3 sendok maksimal. Nah ini karena maksimal itu 6 sendok tuh udah maksimal banget gitu. Karena hati-hati nih teman-teman kalau maksimal itu kenapa? Karena nanti itu relate-nya sama permasalahan mulai dari gusi, gigi, permasalahan mineralosis atau bone losses itu disebabkan karena terlalu berlebihan itu gitu. Jadi bukan ide baik kalau terlalu berlebihan. Jadi kalau berkenan nih kira-kira sekitar 3 di antara 3 sampai 6 sendok lah itu udah maksimal banget tuh teman-teman sekalian ya. Nah, tapi satu hal yang saya mau katakan, kadang-kadang kita juga terpapar dengan cuka yang lainnya selain cuka apel tuh teman-teman. Misalnya kadang-kadang di kondimen kayak hot sauce, kayak apa, sambal apa gitu yang kadang-kadang ada kandungan-kandungan vinegarnya. Pada dasarnya kayak distilled vinegar yang biasa, bukan apple cider vinegar ya.
Itu juga sebenarnya secara kebermanfaatan tadi kita bicarakan tuh sebenarnya juga sama. Makanya kenapa ada orang bilang ngapain sih ngebahas soal cuka apel gitu. Cuka biasa juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi 90% kebermanfaatan juga bisa dapat dari cuka biasa juga gitu. Tapi mungkin kelebihannya cuka apel yang tadi saya katakan tadi gitu ya. Ada bisa acting sebagai probiotik, bantu untuk gut health dan sebagainya ya. Dan kurang lebih itu aja saya rasa. Nah ini juga terjadi iritasi di sistem pencernaan pada saat misalnya kalau kelebihan itu juga mesti hati-hati. Saya rasa demikian teman-teman sekalian. Saya udah sering bahas tentang yang namanya asam lambung naik, GERD, MAH, cuka apel dan sebagainya. Ini hanya sebagai tambahan informasinya saja buat teman-teman. Semoga bermanfaat.